rumah Tuhan maupun yang berada di rumah. Ibadah kita Minggu 25 Juli kita akan mulaikan. Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah Tuhan, dan yang ada di rumah, kita dengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Puji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita bersyukur seminggu sudah lewat dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang,
Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami percaya bahwa hidup kami ini ada di dalam tangan Tuhan. Syukur dengan hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh duduk sejenak lagi bersama-sama dengan Engkau, menikmati akan hadirat Tuhan, akan memenuhi kehidupan kami. Diberkatilah kami jemaat Tuhan yang ada di rumah-Mu yang kudus dan yang suci, maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau tiliklah pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Si Tuhan ibadah pada saat ini, kami hanya mau buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan memohon kepada Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Semua yang ada di rumah maupun di rumah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Pakai tangan kita untuk memuji Tuhan, kaki kita untuk melompat bagi Tuhan, mulut kita untuk bernyanyi memuliakan Tuhan. Haleluya. Kota bentengku, bawa Tuhan juga
Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamanya Engkau tetap setia Tuhan dalam hidup kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan. Tuhan Yesus, kami merindukan hadirat-Mu di rumah kami masing-masing, di tengah keluargaku, di lingkungan pekerjaanku, di tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku rindu
Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada penghiburan yang kekal. Di dalam nama Yesus yang susah akan dihiburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah perlindungan kami, Engkau penghiburan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu mengalir bagi kami di tempat ini maupun di rumah jemaat Tuhan. Siapapun yang menyaksikan ibadah ini, biarlah lawatan Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Haleluya Yesus. Dia Allah baik. Amin. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Haleluya. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia baik bagiku. Dia Allah baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Dia Allah baik. Amin Yesus Tuhan. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Amin. Dia baik bagiku. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Rasakan hadirat Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Dia baik bagiku. Dia Yesus baik. Kita berdoa. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau Yesus baik buat kami. Walaupun hari-hari ini kami menghadapi banyak masalah, banyak problem, terlebih menghadapi COVID-19 dengan bermacam-macam berita yang kadang-kala menyebar ketakutan buat kami anak-anak-Mu. Tapi satu hal Tuhan, Engkau Allah baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berfirman sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami pasti akan terpelihara Tuhan. Mereka yang taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu bisa bekerja. Karena Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau bisa bekerja dimanapun kami berada. Mari Tuhan, berkaryalah Roh Kudus buat kami. Kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke, pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini kita akan ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan buat saudara-saudara yang ada di rumah, buat jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan ya, hari-hari ini kita mendengar ada banyak ada banyak berita-berita yang kadangkala sudah simpang siur mengenai COVID-19. Sebagai anak-anak Tuhan, memang saudara, kadangkala berita itu terlalu berlebih-lebihan. Memang penyakit COVID-19 ini cukup berbahaya. Kita tetap harus waspada. Tapi kadangkala beritanya terlalu terlalu dibesar-besarkan. Dan bahkan juga ada yang memberikan berita yang hoax, saudara ya. Berita yang tidak benar. Dan itu terjadi, saudara, di tengah-tengah kita sebagai juga anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, sekali lagi ada banyak problem ya, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Satu hal, saudara, kenapa kita harus menghadapi perkara-perkara seperti ini? Ini adalah memproses kehidupan kita supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita dinaikkan kelas, supaya kita ditingkatkan iman kita, ditingkatkan rohani kita kepada Tuhan. Jadi apapun hari-hari ini saudara yang menjadi pergumulan, yang menjadi tantangan kehidupan kita, saudara, itu adalah suatu hal yang diizinkan Tuhan untuk membentuk kita seperti bejana, supaya kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi bejana yang indah di rumah Tuhan. Nah, yang paling santer hari-hari ini sekali lagi adalah COVID-19. Ya puji Tuhan, saya sudah divaksin itu pertama kali karena saya pakai AstraZeneca, sehingga nanti bulan September vaksin yang kedua. Saudara, banyak orang saat ini, padahal sebenarnya ada dua hal yang saya ingin bagikan buat kita. Bagaimana kita menghadapi setiap masalah, setiap tantangan yang kita hadapi. Hal yang pertama, kita mesti belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti belajar taat kepada pemerintah. Karena di dalam kitab Roma, saudara, pasal 13, di dalam Roma pasal 13 ayat yang 1 sampai 7 itu saudara diingatkan bahwa kita harus dengar-dengaran kepada pemerintah kita yang di atas. Karena apa yang pemerintah lakukan saudara
itu untuk kebaikan kita. Tapi bukan berarti saudara kita tidak boleh kritis. Artinya kalau ada pemerintah yang korupsi atau apa, kita boleh kritis dengan perkara itu. Tapi kalau untuk hal-hal kebaikan, saudara sebagai jemaat Tuhan, hal yang pertama saudara dalam menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan, terlebih menghadapi COVID-19, saudara apa? Kita harus dengar-dengaran kepada pemerintah. Banyak orang tidak mau dengar apa yang disarankan oleh pemerintah. Menghadapi COVID-19 ini apa yang pemerintah inginkan? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, vaksin. Tapi kadang-kala saya dengar berita, oh tata kok mau vaksin. Kenapa? Vaksin so ada chip, so ada barcode, saudara. Ada yang percaya dengan itu? Oh Wahyu 13 ayat 18 bilang itu 666. Sehingga banyak orang yang tidak mau divaksin, saudara. Apakah betul-betul vaksin itu ada barcode? Orang bilang itu ada apa? Ada nanochip katanya so taruh di dalam. Jadi setelah disuntik orang dimanapun bisa dimonitor. Itu hoax. Memang saudara, misalnya seperti AstraZeneca, vaksin itu memang ada barcode-nya. Tapi label barcode-nya itu bukan untuk dimasukkan ke dalam tubuh ini. Barcode-nya ini apa saudara? Barcode-nya ini supaya waktu distribusi itu didistribusikan, saudara, ketahuan itu ada di mana. Bukan berarti orang lantas disuntik itu sama nanochip. Sehingga banyak orang takut untuk divaksin. Saudara, saya mau kasih tahu, taatilah pemerintah. Kalau pemerintah bilang vaksin, ya vaksin. Kenapa? Kalau saudara tidak mau divaksin, itu hak saudara. Tidak apa-apa saudara kalau tidak mau divaksin, itu hak saudara. Karena itu juga ada undang-undang. Tetapi engkau harus berdiam di rumah, jangan keluar-keluar. Kenapa saudara? Karena saudara, kalau saudara tidak divaksin, saudara itu memberi peluang untuk lebih banyak saudara varian baru yang akan terjadi. Jadi kalau orang tidak divaksin saudara, lebih banyak orang tidak divaksin, itu akan terjadi apa? Akan terjadi saudara pandemi lebih besar. Jadi sekali lagi kalau boleh divaksin, ini adalah anjuran pemerintah. Vaksin itu memang bukan obat, itu seperti bahan biologi ya, untuk apa ya, antigen ya, supaya orang kebal dengan itu, dengan penyakit itu saudara. Setidaknya ada sampai 80%, 60% lah seperti begitu, kita bisa menangkal penyakit itu. Jadi hal yang pertama sebagai anak-anak Tuhan, siapa di sini yang sudah di COVID? Siapa di sini yang sudah divaksin? Coba angkat tangan. Ya, baru 4 orang. Hah? Ini ada berapa di jemaat yang masuk ini? 10 kayaknya. Ya. Ini protokol pemerintah ini. Pakai masker semua. Jadi saudara harus divaksin. Kenapa? Karena saudara sekali lagi, kalau kita tidak divaksin, boleh. Jangan keluar-keluar. Iyo. Kalau orang keluar, saudara, setelah orang kena virus, kena COVID, itu bisa memberi peluang untuk ada varian baru. Seperti varian dari India, varian Delta, yang sangat cukup berbahaya. Jadi hal yang pertama, pemerintah itu adalah wakil Allah yang memberi kebaikan buat kita. Marilah kita taat, saudara. Walaupun kita ada orang bilang, oh ini ada Mazmur 91, oh ini ada enggak apa-apa saudara. Tapi kalau kita tidak juga menjaga kesehatan saudara, kita tidak menjaga imun tubuh kita saudara, kita pasti akan terpapar penyakit ini. Orang Kristen harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus bijak menghadapi segala sesuatu. Itu hal yang pertama. Saudara, hal yang kedua, bagaimana saudara menghadapi setiap masalah, setiap tantangan. Di COVID-19 ini kadang-kala kan ada perekonomian kita, ekonomi kita mulai mundur saudara ya. Keuangan kita mungkin, atau ada pun masalah-masalah lain yang kita hadapi saudara. Sebagai orang Kristen memang sekali lagi kita tidak terlepas dari pergumulan. Ada waktu-waktu kita mengadakan pergumulan, tapi sekali lagi ada waktu kita menghadapi kemenangan.
Bagaimana saudara kita di dalam juga mengatasi hal yang kedua, bagaimana kita mengatasi saudara setiap persoalan pergumulan, yaitu Alkitab mengatakan bahwa apa? Berdoalah dengan mengucap syukur. Saudara sekalian, banyak orang tidak mengerti dengan rahasia ini saudara ya. Seperti tadi saudara, kenapa kalau kita mengucap syukur, kita lawan daripada lawan kata dari mengucap syukur adalah takut saudara, rasa takut. Saudara, kalau kita takut sekarang menghadapi berita-berita hoax, menghadapi berita-berita hari-hari ini saudara yang cukup menakutkan. Kalau saudara kita tidak mau berdoa dan mengucap syukur, saudara, imun kita bisa turun. Kita menghadapi ketakutan. Kalau kita stres, kalau kita takut, saudara, imun kita bisa turun. Sehingga apa yang terjadi? Virus gampang sekali masuk dalam hidup kita. Jadi Alkitab sudah menjelaskan bagaimana untuk kita menghadapi pergumulan dan persoalan hidup. Di dalam menghadapi pandemi 19 ini saudara, COVID-19, firman Allah katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Atau kita berdoa dengan ucapan syukur. Ini sudah pernah saya singgung waktu di ibadah di hari Selasa. Saudara, kenapa penting sekali orang Kristen harus mengucap syukur dalam menghadapi setiap problem, dalam menghadapi setiap masalah? Karena sekali lagi, di tengah-tengah ucapan syukur kita, di tengah-tengah doa dan ucapan syukur kita, apa yang akan terjadi? Mujizat, kelepasan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ada banyak bukti-bukti saudara ya di dalam Alkitab. Bagaimana orang-orang yang menghadapi persoalan, yang diperhadapkan dengan tantangan, tapi mereka mengucap syukur di dalam doa-doa mereka. Kita lihat contohnya satu. Mengucap syukur ini apa yang dimaksud dengan mengucap syukur ya? Mengucap syukur ini saudara adalah ungkapan kata-kata yang keluar dari hati kita lewat mulut kita yang kita sampaikan kepada Tuhan dengan tulus. Tanpa motivasi apapun. Jadi arti dengan ucapan syukur bukan cuma sekedar di mulut. Tetapi betul-betul ucapan kita dari dalam hati kita dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Nah, kita lihat ada beberapa contoh di dalam Alkitab orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lihat yang pertama adalah Daud. Saudara tahu Daud itu tantangannya cukup berat. Anaknya Absalom mengejar-ngejar mau membunuh dia. Anak sungguhnya saudara, bayangkan betapa berat pergumulannya. Kita lihat saudara, pemimpinnya yang pernah semeja dengan dia, siapa? Saul, mengejar-ngejar dia untuk membunuh dia. Itu Daud. Tetapi kenapa Daud menghadapi kemenangan saudara dari setiap persoalannya? Di dalam Mazmur 73 saudara ya. Di sana dia berseru saudara kepada Tuhan. Di sana dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyanyi saudara. Dia Daud kalau dia menghadapi masalah. Kalau dia menghadapi pergumulan dia ambil kecapi dan dia main kecapi saudara. Setelah dia main kecapi pasti ada kelegaan. Saya juga mempraktekkan perkara ini saudara. Kalau saya menghadapi problem masalah saya hanya nyanyi. Saya ngambil gitar, saya berdoa dan memuji Tuhan. Dan di situ saya bisa dapat kelepasan, bisa dapat kekuatan. Daud saudara dia berkata, Tuhan betapa banyak lawanku. Terlalu banyak kita punya lawan saudara. Tapi kemenangan Daud terletak karena dia selalu memuji. Dia selalu berdoa dan memuji, bersyukur kepada Tuhan. Apapun menjadi masalah kita. Mungkin juga kita diperhadapkan dengan masalah-masalah ini saudara. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lihat orang juga yang mengucap syukur. Siapa saudara? Yunus 2 ayat 9. Kadang-kala kan kita menghadapi masalah juga karena torang pesalah sendiri. Karena kepala batu. Karena tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita itu masuk di dalam persoalan berat. Kita masuk di perut ikan saudara. Gelap saudara. Tidak ada damai. Tidak ada sukacita. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus, di waktu dia di dalam perut dia berseru kepada Tuhan di dalam ucapan syukurnya. Dan dia terlepas saudara. Kadang-kala juga kan kita kabal saudara. Tidak dengar-dengaran, disuruh ke Niniwe saudara. Maaf. Kita lari kemana? Halo? Kita disuruh ke Niniwe, kita lari ke Tarsis saudara.
Kadang-kala kan kita saudara disuruh Tuhan, orang tidak mau saudara. Kita tidak mau taat, kita tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Malah kita berontak, kita protes sana sini. Kita tidak setuju dengan ini. Akhirnya kita masuk di dalam kegelapan. Tapi di saat Yunus bersyukur kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dia bisa mendapatkan kelepasan. Sama juga dengan Daniel, saudara. Apa yang dihadapi oleh Daniel? Masuk di kandang singa. Kadang-kala Tuhan izinkan saudara masuk di kandang singa, tapi sekali lagi seperti saya selalu katakan, jangan tarik-tarik tuh ekor singa. Daniel saudara, artinya kalau orang di tengah-tengah pencobaan, jangan cari-cari pencobaan saudara. Tahu-tahu itu bahaya, orang pergi. Daniel saudara masuk di kandang singa, tapi kan dia tidak tarik-tarik tuh singa. Oh dia gigi saudara. Pasti dia makan saudara. Iya, itu juga dengan kehidupan kita. Jangan cari-cari masalah. Saudara, jangan saudara tahu-tahu itu berbahaya. Saudara tahu-tahu di situ ada kerumunan, saudara misalnya orang saudara Covid tuh pergi begini. Pernah di televisi saudara saya buka TikTok, saudara ada 2 orang saudara datang ke Covid lantas gini. Akhirnya apa? Saudara ya, jangan cari pencobaan saudara. Kadang-kala kita masuk di kandang singa saudara memang. Mungkin saudara ketakutan apa yang menyebab di sekeliling kita. Tapi sekali lagi jangan tarik-tarik ke ekor singa. Kenapa Daniel menghadapi pergumulan dan dia menang? Dia selalu ke loteng dan dia menghadap ke Yerusalem. Dia berkiblat ke Yerusalem. Sekarang kiblatnya bukan Yerusalem, kiblatnya roh kita nyambung dengan roh Tuhan. Saudara ya. Kenapa dia menghadapi kemenangan? Karena dia 3 kali sehari dia memuji dan berdoa kepada Tuhan. Sehingga dia dapat terbebas dari setiap persoalan hidupnya. Contoh juga di perjanjian baru ada Tuhan Yesus. 5 roti dan 2 ikan. Yohanes 6 ayat 11. Dicari makan. Kenapa ada orang sebanyak orang? Cuma ada dapat 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi? Aduh, bagaimana mau kasih makan nih 5.000 orang? Ini 5.000 orang baru laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yohanes 6 ayat 11, dia menengadah ke langit dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi di tengah-tengah orang Israel. Amin. Kalau kita hadapi masalah sekarang, orang mau mengeluh. Orang mau protes Tuhan. Tuhan yang tidak adil. Kenapa kok dia kasih ini COVID-19? Kenapa dia kasih orang masalah seperti ini? Tapi sekali lagi di tengah-tengah masalah, di saat kita mengucap syukur, 5 roti bisa jadi 12 bakul, 5 roti. Apa? 5 roti dan 2 ikan jadi 12 bakul. Maaf usia begini kadang-kadang so pengelupa ya. Ya. Kemudian kita lihat juga saudara ya, waktu Yesus menyembuhkan Lazarus, apa yang terjadi di sana saudara? 4 hari saudara, sudah busuk. Yesus langsung datang. Kadang-kala Tuhan izinkan perkara-perkara ini untuk menguji iman kita. Untuk menguji apakah kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun orang suka kena masalah sekarang. Karena waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat. Waktu dia datang saudara di rumah Lazarus, Lazarus sudah busuk saudara. Kalau ilmu kedokteran bilang itu kuman pembusuk so masuk saudara. Nyanak mungkin lagi. Tapi Yesus dia menengadah ke langit dan dia angkat tangan dan dia bersyukur dan dalam doanya. Apa yang terjadi? Lazarus keluar. Kadang-kala juga mungkin masalah kita so mati saudara. Pergumulan kita sudah busuk seperti ini. So tidak mungkin, orang bilang tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Tapi di saat kita angkat tangan itu tanda penyerahan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan akan terjadi. Kita lihat juga Paulus. Waktu mereka terombang-ambing saudara. Waktu dia berlayar ke Roma. Di dalam Kisah 27 ayat 14, ayat 44, ayat 33 dan 36. Apa yang dia lakukan oleh Paulus? Mereka sudah sangat letih.
Tapi di saat Paulus mengucap syukur dan berdoa dan dia membagi-bagikan roti, kuatlah iman mereka. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? COVID-19, masalah. Seolah-olah sekarang saya dengar Cina, saudara, bobol bendungannya. Banyak yang hanyut. Kalau saya lihat di TikTok, saudara, kasih orang-orang hanyut. Ada tuh satu di bawah, dia rendah. Begini-begini, saudara. Tidak bisa ditolong. Ada banyak masalah yang kita hadapi, saudara. Ada banyak tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Ada dua hal sekali lagi. Sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah taat kepada pemerintah. Karena mereka adalah wakilmu, wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Mereka dilantik oleh Tuhan, mereka dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh, kalau pemerintah suruh vaksin, divaksin, gak usah takut vaksin. Saudara, kecuali saudara ada penyakit yang tidak boleh divaksin. Tidak apa-apa. Tapi kalau saudara mau divaksin, harus divaksin. Tapi kalau juga saudara tidak mau divaksin, itu hak saudara. Tapi ingat, jangan jangan keluar rumah. Kenapa? Karena bisa menyebar COVID varian baru. Kalau kena bisa varian baru. Dan akan semakin sulit dikendalikan. Kemudian harus jaga jarak, cuci tangan, dan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, mengucap syukurlah di dalam doa. Karena ada banyak bukti-bukti di dalam Alkitab bahwa orang-orang yang mengucap syukur di dalam doa-doa mereka, mereka selalu mendapat kelepasan, selalu mendapat kekuatan, kelepasan dari setiap persoalan hidup mereka. Haleluya. Amin. Undang singers. Kita angkat pujian. Lingkupiku. Kita mau berdoa untuk mereka yang berada ulang tahun. Ya, kita mau berdoa untuk HUT Jemaat bulan Juli tanggal 18 dan 24 Juli. Kemudian kita mau berdoa untuk Bapak Christian Kilis, Saudara Axel Poli, Bapak Jimmy Lumintang, Saudari Angeline Kilis, Saudari Alexa Mekel, pemerintah bangsa, dan lain-lain ya. Oke, kita angkat pujian Lingkupiku.
tangan hidup mereka Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan, yang sanggup Tuhan menjamah semua jemaat yang ada di rumah. Kami bersatu hati Tuhan di dalam nama Yesus, jamah mereka yang sakit sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang menghadapi persoalan, Engkau beri keluar. Engkau juga tetap melindungi dari COVID-19 Tuhan. Engkau berikan mereka roh yang bijaksana, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Supaya mereka berjaga-jaga dan berhati-hati di dalam beraktivitas di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu senantiasa bagi jemaat yang ada di rumah, yang mendengarkan siaran ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga mereka yang ada di kami mau berdoa dimanapun Tuhan Bapak ini berada. Kami percaya juga kuasa-Mu bisa bekerja tanpa batas. Karena Engkau Allah yang roh adanya, yang dapat bekerja dimanapun, yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau jamah Tuhan dia di dalam nama Yesus. Engkau tolong dia di dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya Engkau buat berhasil. Engkau melihat kerinduannya, Engkau melihat kesetiaan rohnya mau beribadah kepada Engkau. Engkau jamah dia Tuhan di dalam nama Yesus, menjauhkan dari setiap hal yang tak berkenan. Perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupannya dalam nama Yesus. Imannya tetap bertumbuh kuat, sehat di dalam Engkau di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara Axel Poli Tuhan. Engkau juga tetap menolong. Tuhan, Engkau lihat kesetiaannya Tuhan di dalam melayani Engkau melalui pelayanan musik. Kami tahu Tuhan apa yang dia tabur kelak dia akan tuai di dalam nama Yesus. Bahwa dia tetap setia, bahwa dia tetap tulus ikhlas untuk melakukan pelayanan ini Tuhan. Untuk dia senantiasa memuliakan Engkau. Kami percaya dia memiliki masa depan yang cerah. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu selalu dalam kehidupan anak ini di dalam nama Yesus. Dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga turut berdoa untuk Bapak Jimmy Lintang Tuhan. Engkau juga tetap menolong dimanapun dia berada. Perlindungan-Mu Tuhan, apapun yang dia butuhkan dia kerjakan Tuhan. Engkau tolong buat berhasil. Bahwa juga dia tetap setia kepada Engkau. Dia tetap berharap kepada Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Ubahkan senantiasa hidupnya untuk dia semakin dekat, melekat kepadamu. Dia tidak mengandalkan siapapun, tapi dia tetap boleh mengandalkan Engkau dalam segala jalannya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saudari Alexa Mekel. Tuhan, Engkau tetap menolong juga anak ini. Engkau juga lihat dia melayani Engkau, bahwa dia tetap setia sampai akhir. Tuhan di dalam melayani Engkau, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, biar dia tetap setia Tuhan di dalam mengiring akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa negara. Tuhan, Engkau tetap menolong. Hikmat dan pewahyuan juga buat pemerintah bangsa. Supaya apa yang mereka putuskan adalah keputusan daripada Engkau. Campur tangan Tuhan di dalam menghadapi perekonomian. Di dalam menghadapi pandemi Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Bapak Jokowi Tuhan. Bapak Wakil Presiden, Menteri-Menteri Tuhan. Semua yang mengambil kebijakan-kebijakan Tuhan. Para gubernur, wali kota dan lain-lain sampai perangkat-perangkat desa. Bapak di dalam nama Yesus Tuhan berikan mereka hikmat dan pewahyuan daripada Engkau. Supaya apa yang mereka tetapkan, apa yang mereka putuskan itu datang daripada Engkau Tuhan. Supaya pandemi COVID-19 ini boleh dilalukan. Supaya Tuhan ekonomi Indonesia boleh tetap stabil dan naik Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong Tuhan campur tangan. Berikan juga kesehatan mereka semua Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit COVID-19 Tuhan, tidak ada yang dapat kami harapkan. Pertolongan-Mu hanya dari Engkau. Jamah mereka Tuhan. Terlebih anak-anak-Mu walaupun mereka juga bukan anak-Mu Tuhan. Jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Pendeta Cherry, Engkau tetap memberkati. Kau bawa tetap dia Tuhan setia kepadamu Tuhan. Kau bawa dia dengan tulus ikhlas untuk menggembalakan jemaat. Engkau bawa dia selalu Tuhan bijaksana Tuhan di dalam menghadapi setiap situasi. Engkau bawa dia tetap dekat, melekat kepada Engkau, berharap dan selalu berserah diri kepada Engkau. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Terlebih Tuhan kekuatan di dalam menghadapi setiap permasalahan dan problem kehidupan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pastoral. Tuhan Engkau juga menolong. Tuhan Engkau bawa kami bahu-membahu untuk dengan talenta, dengan karunia yang sudah Engkau berikan buat masing-masing kami. Untuk kami boleh saling melengkapi satu sama lain. Kami tidak ada yang lebih di antara kami. Kami boleh saling melengkapi sebagai satu keluarga Allah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan,
Engkau mendengar setiap seru doa kami yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah, kita angkat pujian kami memuji kebesaran-Mu. Maaf ya, kita akan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan yang di rumah, persiapkanlah persembahanmu dan bisa bawa ke rumah gereja. Dan jemaat Tuhan di tempat ini, siapkan persembahanmu. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Engkau baik bagi kami, dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati dan menguduskan itu. Dan kami percaya Allah kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan penuh syukur kami mau memberikan persembahan. Haleluya, amin. Untuk penyampaian bahwa minggu depan yang bertugas dari Komunitas yang menjadi WL Ibu Sita Harimisa, dan untuk singers Ibu Sherly Sulunggunaung dan Ibu Mary Koago dan Ibu Jane Lintang. Dan pembawa firman yang sudah di pembawa firman Ibu Pendeta Angela Kaeng. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik. Saya undang kita semua untuk berdiri. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bersyukur dan kita percaya bahwa Tuhan yang ada bersama kami yang akan menuntun kehidupan kami.
kami, yang sudah memberkati kami melalui ibadah kami pada siang hari ini. Baik kami yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan sudah Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami telah memuji menyembah Engkau dan kami percaya itu menyenangkan hati-Mu. Dan berkat-Mu sudah senantiasa melimpah dalam hidup kami masing-masing. Tapi kami percaya masih Engkau mengedangkan tangan-Mu buat kami. Mari Tuhan, biar berkat damai sejahtera, biar berkat sukacita, biar berkat kemenangan, berkat kesuksesan dan keberuntungan, terlebih pengenalan yang benar akan Engkau melalui roh hikmat dan pewahyuan, biar senantiasa boleh menyertai umat-Mu, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, mulai hari ini sampai Maranatha Engkau datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.